Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjat kemudian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai perkuliahan manajemen kinerja untuk mahasiswa semester 2 untuk sesi 1. Kita harapkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu dapat memberikan wacana yang lebih kuat di dalam mengembangkan ilmu manajemen, khususnya manajemen kinerja untuk mahasiswa program studi S3 Ilmu Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada dasarnya perkembangan manajemen kinerja ini dimulai pada era awal, yaitu awal abad ke-20, yaitu melalui pendekatan tradisional. Fokusnya adalah penilaian individu. Kenapa penilaian individu itu menjadi penting? Karena tidak mungkin hasil kerja seseorang itu tidak kita nilai. Karena biasanya perusahaan itu akan memberikan kompensasi berupa finansial maupun non-finansial. Sehingga perlu adanya penilaian terhadap kinerja karyawan. Nah, kita ketahui ya, metode-metode untuk manajemen kinerja ini adalah bisa dilakukan tahunan, bisa dilakukan triwulan, bisa dilakukan per semester. Tetapi ciri-ciri yang paling penting adalah bagaimana penilaian kinerja ini supaya manajemen kinerja itu bagus atau pengelolaan kinerja itu bagus, kita lakukan secara objektif. Apa yang kita maksud objektif? Siapapun yang kita nilai, itu yang kita nilai adalah kinerjanya atau hasil kerjanya. Kenapa? Karena hasil kerja inilah yang menimbulkan efek positif atau efek negatif bagi seseorang individual karyawan. Nah, yang paling penting kedua adalah adanya partisipatif. Partisipatif antara yang dinilai dengan yang menilai. Ya, supaya hubungan yang cukup harmonis, apa yang dinilai itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak tiba-tiba kita lakukan penilaian kinerja, tetapi yang dinilai tidak mengetahui apa yang menjadi standar ukurannya. Yang ketiga adalah biasanya manajemen kinerja ini lebih cenderung untuk administratif kalau di awal tahun 2000-an. Ya, pendekatannya sangat-sangat tradisional. Kenapa saya bilang sangat-sangat tradisional? Karena dia masih mengikutkan hasil kerja hanya sebagai catatan, gitu ya, hanya sebagai catatan. Kemudian untuk keperluan kenaikan gaji atau kompensasi dan promosi. Promosi itu kita tahu itu ada mutasi dan ada promosi. Ya, kinerjanya itulah yang dinilai, tidak yang lain. Nah, tokoh penting dalam manajemen kinerja ini adalah Frederick W. Taylor, yang Bapak Ibu sudah tahu ya, di semester 1 saya menjelaskan itu tentang scientific management. Beliau itu sangat intens di dalam melakukan manajemen kinerja ini, gitu. Nah, pada era tahun 1950 sampai 70, pendekatannya lebih cenderung kepada administratif. Fokusnya adalah bagaimana manajemen personalia memiliki alat ukur yang jelas di dalam meningkatkan kinerja ini. Biasanya metode yang dilakukan itu adalah sistem rating. Jadi ada ukuran yang berkaitan dengan rate masing-masing karyawan itu yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu manajemen personalia. Kemudian ranking 1 sampai 10 misalnya. Ranking 1 nilainya berapa, ranking 10 nilainya berapa. Jadi ada skala di situ. Skala itu penting
untuk mengukur ya kepastian objektivitas dari karyawan yang akan kita nilai. Kemudian ada penilaian berbasis tujuan. Jadi setiap orang di dalam organisasi, ya, setiap pekerjaan di dalam organisasi, setiap wewenang yang diberikan kepada seseorang di dalam melaksanakan tupoksinya harus punya tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan yang sasaran yang jelas ini itulah yang harus dicapai. Karena itu sebagai target. Sebagai target. Nah, kalau kita lihat Peter Drucker, ya, Peter Drucker itu MBO. Artinya management by objective. Dia mengembangkan manajemen by objektif. Bagaimana seorang karyawan itu semua tahu apa yang akan dicapainya. Jadi tujuannya, sasarannya sudah jelas, targetnya sudah jelas. Mungkin kalau kita lihat ya bagaimana top down atau bottom up. Jadi di dalam perusahaan itu lebih cenderung kepada, kalau dia MBO lebih cenderung kepada bottom up. Kenapa gitu? Karena karyawan itu merupakan orang yang memiliki kinerja yang akan mencapai tujuan. Ya, pimpinan hanya manajemen. Apalagi untuk leader, untuk top management. Jadi kalau kita lihat CEO perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil itu memanage gitu. Dia membuat kebijakan kemudian sebagai decision maker. Tetapi secara operasional itu dilakukan oleh lapisan bawah atau lower management, kemudian middle management. Sehingga Peter Drucker mengatakan manajemen by objektif itu menjadi penting. Artinya semua orang dalam organisasi diikut sertakan di dalam menentukan tujuan atau sasaran organisasi. Kemudian berdasarkan hal itu, kalau kita lihat garis hierarki, baik itu vertikal maupun horizontal, ada batasan antara atasan dengan bawahan. Mereka punya hierarki masing-masing, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Supaya dapat diketahui bahwasanya batasan tupoksi ataupun wewenang ataupun tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Kemudian di era pendekatan tahun 80 sampai 90 ya, fokus kinerja itu langsung dengan strategi organisasi. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kita punya Renstra ya, kemudian kita punya program kerja. Nah, ukurannya kita ukur dengan RENOP, rencana operasional. Ya, berapa target yang bisa kita capai, berapa yang belum tercapai. Itu secara berkelanjutan, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Kalau Renstra jelas itu dalam jangka waktu panjang. Program kerja bisa dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. RENOP dalam jangka waktu pendek. Jadi ukurannya itu jelas. Kemudian penekanannya adalah metode yang dilakukan adalah dengan kompetensi. Ya, dengan kompetensi. Artinya apa? The right man and the right place itu menjadi penting ya di pendekatan strategis. Orang mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Ya, itu menjadi penting di dalam tahun 1980 sampai 1990. Kemudian yang juga ditekankan di sini adalah key performance indicators. Semua yang menjadi indikator-indikator penilaian ya itu harus dijelaskan. Contoh, misalnya kalau kita bicara disiplin, apa yang dimaksud dengan disiplin? Apakah jam masuk kerja atau jam keluar kerja? Ya. Nah, apa yang diterjemahkan oleh sebuah perusahaan baik itu pemerintah maupun swasta terhadap disiplin? Kemudian apa yang dimaksud dengan loyalitas? Nah, ya, loyalitas, kesetiaan terhadap organisasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan
teamwork. Karena teamwork ini memegang peranan penting. Karena ada individualitas, ada teamwork, ada organisasional. Ya, kalau individualnya bagus, berarti kelompoknya bagus karena dia masuk dalam kelompok. Kalau sudah kelompoknya bagus, maka organisasionalnya juga bagus. Sehingga itu menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, di dalam tahun 1980-1990 ini itu di key performance indicator itu dikenal dengan SMART, spesifik, ya, S-nya itu spesifik. Apa yang spesifik? Semua indikator harus jelas. Apa yang diukur harus jelas, gitu. Harus dijelaskan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada karyawan, ya, itu yang menjadikan karyawan itu paham. Ya, kalau dinilai itu A, B, C, D, F, G. Contoh misalnya, untuk divisi marketing dengan divisi keuangan itu berbeda banget itu SMART-nya, spesifiknya gitu. Karena kalau di marketing jelas, ya, bagaimana dia mempromosikan, bagaimana cara dia menjual, ya, apa yang kebijakan yang harus dilihat. Nah, kalau di keuangan jelas. Dia ukurannya adalah bagaimana dia menyusun anggaran sesuai dengan pendapatan organisasi. No. Jadi, tapi keduanya antara marketing dan keuangan ini punya konektivitas yang kuat. Kenapa punya konektivitas yang kuat? Ya, keuangan mengeluarkan dana, membuat batasan dana. Marketing itu mencari dana dengan menjual, dengan menginformasikan produk atau jasa yang ada di perusahaan, sehingga kedua ini menjadi sesuatu yang kuat. Yang M-nya SMART, ya, M-nya measurable, dapat diukur, ya, dapat diukur. Ukurannya apa saja, mau ton, mau rupiah, ya, mau hari, mau tahun, terserah apa saja, tergantung standar dari perusahaan. Yang penting adalah dapat diukur. Itu bisa dengan kualitatif, bisa dengan kuantitatif. Kalau kualitatif, kesulitan kita biasanya kita harus menerjemahkan apa yang menjadi ukuran. Nah, kalau kuantitatif itu lebih jelas lagi. Kalau kita ukurannya ke rupiah, berapa target? Misalnya 1 miliar. Kalau tercapai 1 miliar, maka itu menjadi batas rata-rata. Tapi kalau dia di atasnya berarti punya prestasi. Tapi kalau di bawahnya itu tidak punya prestasi. Bisa aja di demosi. Itu menjadi itulah dia gunanya manajemen kinerja ini. Nah, kemudian adalah measurable, ya. Kemudian adalah achievable. Artinya apa? Ya, harus dapat dicapai oleh semua orang organisasi. Gak bisa kita membuat ukuran, ya, pimpinan lah, membuat ukuran itu setinggi mungkin, tapi semua orang itu mencapainya gak bisa, gitu. Itu gak mungkin, impossible. Artinya siapa yang membuat ukuran itu harus dapat mengukur, ya, batas tengah, batas bawah maupun batas atas. Ya, mampu untuk dicapai, karena ukuran itu harus dicapai. Jadi standarnya harus jelas, mana yang batas bawah, mana batas menengah maupun batas atas, ya. Kemudian relevan itu artinya apa? Kalau seseorang bekerja di divisi marketing, ya, yang dinilai marketingnya, apa yang dia lakukan, tupoksinya. Nggak mungkin dia itu dinilai itu adalah tupoksi orang lain, tetapi tupoksi yang memang dia laksanakan atau dia kerjakan. Itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya fair play. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di struktur organisasi, itu kan jelas itu. Ada garis hierarki, ada wewenang, ada tugas tanggung jawab. Ya. Kemudian dia harus berkoordinasi dengan siapa? Baik itu secara lateral, kemudian vertikal ataupun horizontal. Itu harus clear itu. Nggak bisa kita membuat by design berdasarkan keinginan kita masing-masing. Contoh, saya ingin berprestasi karena saya pimpinan. Kemudian saya buat prestasi saya itu kan dipengaruhi oleh prestasi bawahan.
lantas saya buat prestasi bawahan itu tinggi, nggak bisa. Karena bawahan itu harus saya ukur, bisa nggak dicapainya gitu. Kalau tidak bisa, harus diturunkan grade-nya. Atau sebelum kita membuat standar, perlu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuannya apa? Supaya tercapai kinerja yang tinggi atau produktivitas yang tinggi. Itu rules-nya yang harus Bapak Ibu tahu. Karena Bapak Ibu ini program S3 juga. Jadi dasarnya itu, rule-nya itu harus tahu. Karena theoretical-nya itu harus kuat kalau untuk S3. Kenapa? Decision maker nanti waktu Bapak Ibu melakukan riset, Bapak Ibu sudah tahu apa yang menjadi ranah dari penelitian Bapak Ibu. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian timely. Nah, timely itu kapan harus dinilai seseorang? Bulanan, triwulan, semester, atau tahunan? Nah, ini supaya perusahaan punya data yang konkret, terutama untuk manajemen personalia atau bidang SDM atau bidang human resource, ya, supaya mereka punya bank data, ya, bank data. Artinya, contoh, kalau kita pakai absen pinjer, itu kan setiap hari berapa kali orang scan pinjernya itu? Nah, 2 kali, 3 kali, harus jelas di situ, atau 4 kali, gitu. Jam masuk, jam istirahat keluar, jam istirahat masuk, ya. Kemudian jam keluar, itu harus dihitung, gitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dia tidak memakai waktu. Contohnya marketing itu, ya. Contohnya public relation. Dia banyak tugas keluar kan, gitu, tugas keluar dan ke dalam gitu. Nah, mereka bagaimana kita mengatur absensinya gitu. Nah, artinya mereka harus membuat laporan day by day, mungkin setiap hari. Apakah secara digital ataukah secara manual, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau sekarang lebih gampang lagi digital, dimanapun mereka berada, mereka nggak perlu pulang harus ke kantor, tetapi dia dimanapun dia bisa membuat laporan, karena laporan ini penting. Ya, mengingat jam kerjanya itu tidak terbatas, makanya manajemen kinerja ini menjadi penting. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara objektivitas ukurannya jauh berbeda dengan orang-orang yang secara objektivitas itu mengerjakan masalah administratif, ya, masalah administratif. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kalau saya kembali ke KPI, ya, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator itu, ya, standarnya ada secara teori. Tetapi perusahaan boleh memakai apapun yang menjadi indikator kunci, ya, untuk manajemen kinerjanya. Tetapi yang pasti adalah, ya, masih ingat Bapak Ibu tadi ada SMART di situ. Nah, kemudian oleh Kaplan and Norton 1992 itu dikembangkan lagi yang namanya balance scorecard. Nah, balance scorecard ini sudah mengarah kepada manajemen strategi. Artinya apa? Artinya ada 4 perspektif. Biasanya perspektif yang pertama itu adalah finansial. Biasanya mau perusahaan pemerintah atau swasta, finansial itu nomor 1. Nah, kalau di balance scorecard, ya, itu ada 4. Ya, 4. Yang terakhirlah itu nomor 1. Contohnya, ya, kalau di ini finansial, kemudian ada internal bisnis, kemudian ada proses, kemudian ada learning growth. Nah, kalau
kalau di balance scorecard bukan finansial yang pertama. Yang pertama itu adalah learning growth. Apa itu learning growth? Learning growth bagaimana karyawan itu dibantu melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan tupoksinya atau tugas tanggung jawab. Ya. Nah, supaya apa? Supaya dia berinovasi. Supaya dia kreativitas. Supaya dia memiliki ide-ide yang berbeda dengan perusahaan yang sama yang menjadi competitors kita, baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta, gitu. Ini yang diperebutkan, karena yang diperebutkan itu pasarnya sama, ya. Yang kita rebutkan konsumennya sama, gitu. Tapi kalau kita punya differentiation, tujuan dari learning growth itu adalah supaya sumber daya manusia kita itu memiliki differentiation, perbedaan yang cukup signifikan antara sumber daya manusia kita dengan sumber daya manusia dari perusahaan yang sama, ya, yang sama, bukan yang berbeda, yang sama. Itu learning group. Nah, yang ketiga adalah proses. Kalau di industri, proses produksi. Kalau seseorang yang melaksanakan proses produksi sudah punya ide, sudah punya inovasi, ya, sudah punya kreativitas, yakinlah Bapak Ibu, apa yang diciptakan pasti berbeda dengan yang lain. Pasti. Ya. Pasti. Contoh yang signifikan aja. Kita sehari-hari handphone. Smartphone lah ya. Antara Samsung dengan iPhone. Ya, antara Samsung dengan iPhone. iPhone itu rajanya, gitu ya. Kalau di luar negeri orang sudah pakai iPhone semua, gitu. Itu udah nomor satu. Kenapa? Mereka yang namanya learning growth itu, ya, mulai dari proses seleksi, proses rekrutmen itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan. Artinya mereka membutuhkan orang-orang yang punya kreativitas tinggi, orang-orang yang punya ide-ide tinggi, dan orang yang punya inovasi tinggi. Kalau itu tidak diperoleh, maka nggak bisa masuk ke sana, gitu. Itu makanya dia menjadi nomor satu, leader market. Yang keduanya adalah Samsung. Samsung itu beda tipis saja dengan iPhone. Ya, beda tipis saja, tapi dia tidak bisa menyamai iPhone. Kenapa? iPhone itu high class gitu, mahal biayanya. Nah, kalau Samsung kelebihannya, ya, dia bisa dipakai oleh remaja, ya, kemudian yang dewasa, orang tua, ya, itu. Jadi lebih familiaritas oleh konsumen. Nah, dia punya inovasi yang berbeda juga daripada iPhone. Karena di proses itu mereka mencari celah pasar yang memang tidak bisa disentuh oleh iPhone. iPhone ini jelas, ya, kelas atas, itu jelas, ya, jelas standarnya itu kelas atas. Kemudian jelas orang-orang yang punya pekerjaan tinggi, yang tingkat IT pekerjaannya itu IT-nya cukup tinggi, dia pakai itu, gitu, ya. Sehingga itu terjadi perbedaan dengan Samsung, ya, terjadi perbedaan dengan Samsung. Makanya Samsung ini lebih familiar, ya, lebih familiar. Jadi kalau kita lihat di WISU ini, ya, kita melihat berapa banyak orang memakai Samsung, berapa banyak orang memakai iPhone, pasti, ya, akan kita lihat dari 10 orang itu mungkin 9 memakai Samsung, 1 orang mungkin memakai iPhone. Itu menunjukkan apa? Learning growth-nya dia berperan, kemudian prosesnya juga berperan. Nah, kemudian yang kedua adalah internal bisnis. Nah, internal bisnisnya bagaimana? Gitu. Manajemennya bagaimana? Ya,
Setuju nggak gitu? Punya wawasan ke depan atau hanya jangka pendek? Punya wawasan jangka panjang atau punya wawasan jangka pendek? Itu tergambar di pada visi misi suatu organisasi. Nah, kalau ini disatukan antara learning growth, kemudian ada proses, kemudian ada internal bisnis, jelas finansial itu pasti tercapai. Nah, ini Norton Norton itu sampai pada detik ini ya, balance scorecard itu masih dipertimbangkan untuk dipakai. Walaupun kita sudah era digital. Karena tidak semata-mata finansial nomor satu. Makanya sudah bergeser sekarang, sangat bergeser. Ya. Bukan hanya finansial yang sebagai aset dari organisasi. Sebagai aset utama itulah adalah sumber daya manusia. Itu dia makanya di era 80 sampai 90 itu pendekatan strategis itu bagaimana ya perusahaan itu berusaha masuk untuk ini, pendekatan ini, mengingat tingkat kompetisi juga sudah semakin tinggi. Seseorang tidak bisa memonopoli pasar, tetapi tingkat persaingan sempurnanya itu udah semakin tinggi. Ya, perusahaan sejenis makin berkembang, ya, sehingga semua perusahaan-perusahaan dunia itu semakin kuat, ya, untuk mengembangkan organisasinya. Nah, kemudian kalau kita lihat di era 2000-an, yaitu pendekatan terintegrasi. Fokusnya kemana? Ya, fokusnya adalah manajemen kinerja itu sustainability-nya. Ya, tidak hanya stop sampai jangka pendek, menengah dan panjang, tetapi sustainability-nya terus menerus. Jadi siklusnya itu berputar, tersambung, ya, tidak terputus, tidak bisa terputus, gitu. Karena fokusnya ke situ. Kemudian basisnya apa? Basisnya teknologi. Jadi di era 2000-an basis teknologi sudah berperan. Semua manajemen kinerja itu sudah berbasis teknologi, nggak lagi orang per orang. Jadi tidak lagi dikerjakan oleh seseorang, tetapi kalau kita mau memperoleh big data sumber daya manusia, kita tinggal buka aja sistemnya, sudah nampak di situ. Siapa yang pernah mengikuti pelatihan A, B, C, D, F, G, pendidikannya apa, ya, kemudian tupoksinya apa, wewenangnya apa, prestasi yang pernah diperoleh apa, sehingga pada saat kita memerlukan atau membutuhkan data untuk promosi atau mutasi, kita sudah punya bank data yang cukup kuat untuk melakukan menilai atau kinerja seseorang. Kemudian sistem yang digunakan adalah teknologi, ya, sistem yang digunakan oleh teknologi. Jadi orang tidak lagi bicara tentang harus datang, tanda tangan, baru bekerja, tidak. Dia anytime, bisa di mana saja. Bapak Ibu harus ingat, sekarang work from home banyak dilakukan oleh perusahaan besar. Karena perusahaan-perusahaan yang teknologinya canggih itu sudah semakin tidak memerlukan ruangan. Tidak memerlukan ruangan untuk karyawannya, gitu. Contohnya perusahaan-perusahaan asing yang di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia itu, ya, banyak mempekerjakan orang Indonesia yang orang Indonesianya nggak perlu ke sana. Orang Indonesia tetap di Indonesia. Contoh yang di Medan, dia tetap di Medan. Tapi teknologi yang menyatukan mereka itu banyak itu. Sehingga kalau anak-anak milenial sekarang itu punya pekerjaan 2 dan 3. Dia kerjaannya di mana? Di perusahaan asing, tapi dia berada di rumah atau berada di kafe atau dia berada waktu dia kuliah, gitu. S1 atau S2 atau S3, gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah hasil dari kinerjanya, gitu. Bukan dia hadir di tempat kerja. Karena kalau Indonesia enggak, mesti nampak orangnya, gitu. Kalau enggak nampak orangnya, ya, itu dianggap nilainya coret, gitu. Itu enggak berperan sekarang ini di teknologi sekarang ini. Kita mau hasil kerjanya atau orangnya? Sekarang kan pimpinan tinggal memutuskan.
Orang yang nggak kelihatan tapi hasil kerjanya ada dan akurat dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Biasanya setelah mereka membuat laporan, mereka harus presentasi di depan pimpinan. Itu wujud pertanggungjawaban. Kalau Bapak Ibu tanya saya lebih senang hasil kerjanya. Ya. Karena manajemen kita hanya mengelola. Ya. Dan dengan teknologi, jangan kita bicara teknologi, tapi kita lebih banyak melakukan pekerjaan manual, ya, itu omong kosong namanya, gitu. Ciri-cirinya adalah real time, tepat waktu. Nah, kalau sudah teknologi, nggak bisa molor-molor, semua by system, semua harus membuat laporan dan memasukkan ke sistem yang ada, ya. Itu biasanya penggunaannya ada software yang memang dibangun oleh perusahaan itu sendiri, baik pemerintah maupun swasta. Keterlibatan dari karyawan itu menjadi penting karena karyawan itu harus menyusun laporannya sendiri, harus membuat laporannya sendiri. Nah, pendekatannya 360 derajat. Apa itu pendekatan 360 derajat? Yang menilai itu atasannya langsung, ya, yang menilai itu rekan kerja, yang menilai itu stakeholder, dan yang menilai itu dirinya sendiri. Nah, ini populer ini. Ini suka ini anak-anak milenial, Gen Z itu suka itu. Mereka nggak suka itu yang namanya duduk di kursi berlama-lama, ya. Mereka suka berpetualang, ya. Bagaimana mereka itu diberikan tantangan-tantangan sehingga menghasilkan kinerja yang cukup tinggi. Kemudian terakhir yaitu di era modern digital 2010 sampai sekarang, pendekatannya agile dan humanistik. Nah, apa itu? Fokusnya kemana? Fokusnya ke individu, tim, dan lingkungan kerja. Kenapa? Ya, lingkungan kerja itu perubahannya cukup signifikan. Perubahannya cukup signifikan dan cepat, ya, apalagi perubahan eksternal, gitu. Jangan kita tidak berubah, tetapi saingan kita berubah, maka kita akan tertinggal. Agile ya, tadi agile dan humanistik. Agile-nya bagaimana? Bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang bisa dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat. Jadi kalau ada perubahan lingkungan, itu dianggap sesuatu yang biasa, bukan sebagai sesuatu ancaman. Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang kuat mental, sehingga adaptasi terhadap lingkungan itu menjadi sesuatu yang biasa, tidak menjadi ancamannya. Ancaman bagi apa? Bagi organisasi, bagi kelompok maupun bagi individual. Ya, terus terang, kalau kita bicara teknologi, itu ada pekerjaan yang hilang, jelas, ribuan pekerjaan yang hilang. Itu berganti dengan digital. Kalau kita berbicara teknologi, itu jelas jabatan banyak yang hilang. Kalau kita bicara teknologi, itu jelas banyak insentif, kompensasi finansial, non-finansial yang hilang. Kalau kita berbicara teknologi, jelas banyak fasilitas yang hilang. Artinya apa? Ya, bagaimana kita meyakinkan pimpinan perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, itu meyakinkan bahwasanya ya, perubahan itu menjadi sesuatu yang biasa, bukan sebagai ancaman mereka. Dan jabatan itu bukan sesuatu yang diperebutkan, tetapi merupakan amanah. Sehingga pada saat seseorang yang punya jabatan kemudian tidak punya jabatan, itu menjadi sesuatu yang hal yang biasa, tidak menjadi hal yang luar biasa. Itu kalau kita lihat fokusnya. Kemudian metodenya apa? Metodenya itu ada 3. Continuous Performance Management. Jadi bagaimana manajemen kinerja ini dinilai secara terus-menerus, tidak terputus. Yang kedua adalah adanya coaching dan mentoring.
coaching dan mentoring. Baik itu di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, on the job training ataupun off the job training. Ya, kemudian objective and key result. Bagaimana seseorang mencapai sasaran atau tujuannya, dan hasilnya itu merupakan target-target yang harus mereka capai. Itu harus jelas kalau kita bicara tentang era modern atau digital. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ya, kinerja bukan hanya soal hasil, ya, tapi proses dan kolaborasi. Jadi dalam era ini tidak ada yang berdiri sendiri. Tidak ada satu individual yang merasa hebat, tetapi yang lain tidak merasa hebat. Tidak ada. Semua harus berkolaborasi. Itu sangat penting. Penekanan kepada agility, yaitu mampu untuk beradaptasi, kemudian harus transparansi. Semua harus terbuka dan by system. Ya, tadi kan sudah saya katakan, self evaluation. Rekan kerja bisa menilai rekan kerja lainnya, atasan langsung bisa menilai bawahannya, stakeholder bisa menilai organisasi. Ya, kemudian yang paling penting adalah komunikasi terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, semua tersosialisasi dengan baik, nggak ada yang tidak dijelaskan kepada semua orang di dalam organisasi. Kemudian era digital ini itu milenial dan Gen Z. Ya, milenial dan Gen Z ini terkenal kan orangnya pembosan ya. Pembosan. Nah, bagaimana mereka itu kalau diberikan tugas rutin itu pasti bosan. Tapi kalau diberikan tantangan, mereka pasti bergairah untuk kerja. Jadi kalau memperkerjakan Gen Z, hati-hati Bapak Ibu. Ya, sistem rekrutmen dan seleksinya harus berbeda. Ya, harus berbeda. Nggak seperti kita dulu ditanya, diwawancarai. Kalau mereka udah dikasih aja tantangan. Misalnya kasus atau apa yang harus dilakukan. Kemudian praktek kerja dan lain sebagainya. Itu lebih cenderung kepada penekanan kepada hasil kerja. Kemudian integrasi ya. Integrasi dari semua sistem yang ada. Mau pakai sistem apapun, yang paling penting adalah sistem itu memang bisa dipakai oleh semua orang di dalam organisasi. Jangan kita membangun sistem, ternyata sistem itu justru ya menyulitkan seseorang untuk mencapai hasil. Itu yang harus dipahami dan benar-benar harus diikuti oleh pimpinan perusahaan. Kenapa? Karena attitude orang, perilaku orang, kebiasaan orang, ya, itu semua berbeda-beda. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang memang harus diberikan tengah waktu, dan malah ada yang memang lambat. Gitu. Makanya seorang pimpinan ya harus mengenal perilaku bawahannya. Ya, jadi sosialisasinya itu bisa berbeda-beda dengan pendekatan atau approach yang berbeda-beda. Saya rasa demikian hal yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu ada tugas, nanti bisa dilihat di Sispo tugas tersebut nanti akan disampaikan. Ya, harapan saya apa yang menjadi materi kita hari ini menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sehingga pencapaian ya gelar doktor Bapak Ibu dapat dicapai tepat waktu. Ya, harapan kita gitu. Karena walau bagaimanapun ya kinerja Bapak Ibu mempengaruhi kepada kinerja prodi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.